Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Yuliana SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 22902249514008. Saya juga sebagai guru kelas di Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Panghegar, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja di Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Panghegar, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Di sebelah kanan saya adalah formulir pendaftaran uji kinerja dan di sebelah kiri saya adalah surat keterangan bebas studi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, belum semangat nih. Sudah sarapan belum? Sudah. Semangat ya. Selamat pagi. Yang disebutkan namanya bilang apa? Adil. Siap? Adelia. Aziza. Denis. Ilma. Wendy Alfi. Hadir semua ya. Oh iya. Sudah baca doa belum? Duduk dulu yang rapi, Arif, Pin, tangannya baca doa. Arifnya juga harus rapi duduknya. Tangannya di atas meja, kakinya di sini.
tema 8? Peristiwa alam. Terus subtemanya subtema berapa? 4. Bencana. Nah, tujuan kita belajar tema 8 ini subtema bencana alam. Ya, tujuan yang pertama dengan membaca teks, peserta didik atau kalian dapat menemukan kalimat permintaan tolong dengan tepat. Kedua, setelah membaca teks, peserta didik dapat menunjukkan ungkapan kalimat permintaan tolong dengan benar. Yang ketiga, dengan berlatih, peserta didik dapat menemukan ungkapan kalimat permintaan tolong dan menanggapinya dengan benar. Yang keempat, dengan bermain peran, peserta didik dapat memerankan ungkapan minta tolong secara lisan dengan baik. Yang terakhir, kelima, sambil bermain, peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan atau perbedaan suhu benda dengan alat ukur tidak baku dan menentukan urutan suhunya dengan benar. Nah, ya, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya, pertemuan kedua. Nah, sekarang coba supaya lebih semangat lagi, kita biasakan, kan hari ini hari Senin, berarti pembiasaannya adalah lagu-lagu nasional ya. Supaya semangat, siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Aku. Hafal semua? Aku tahu. Mungkin lupa ya. Kita sama-sama ingatkan lagi dengan bernyanyi bersama Garuda Pancasila dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini sudah. Tapi katanya tadi kan ini ya, peristiwa alam kan judulnya ya. Tema 8 itu judulnya peristiwa alam. Nah, di sini siapa yang tahu apa sih yang dimaksud peristiwa alam itu? Coba satu orang, nggak boleh ribut, satu orang aja. Apa Arskia peristiwa alam? Duduk yang bagus, nak. Yang bagus. Tahu. Siapa? Apa? Kejadian alam. Betul. Ada lagi? Peristiwa alam itu kira apa? Ya, yang dimaksud peristiwa alam apa? Kata Jana tadi kejadian alam. Kira tahu nggak? Yang lain lagi? Apa? Kejadian atau peristiwa yang disebabkan atau ditimbulkan dari alam. Pinter. Ada yang bisa kasih tahu Bu, contohnya apa? Coba diingat-ingat, pasti tahu, cuma lupa. Ada yang tahu nggak? Coba, kalau gitu lihat gambar Ibu. Coba, nih lihat gambar Ibu ke depan. Coba apa itu? Iya. Betul, berarti peristiwa alam itu contohnya adalah siang hari dan malam. Apakah cuma itu contohnya? Iya. Ya tahunya itu. Iya, siang dan malam contoh salah satunya. Kalau peristiwa siang hari, siang dan malam. Ya. Kalau peristiwa siang hari itu ciri-cirinya apa? Ada apa ciri? Kalau siang hari yang sebelah mana sih? Matahari. Yang ini apa yang ini? Malam. Iya, yang sebelah kanan. Ada apa kalau siang hari? Kanan. Ada apa? Matahari. Ada matahari terus cuacanya
mendung apa cerah? Nah, kalau yang sebelah kiri, peristiwa malam hari, contohnya apa? Ciri-cirinya gelap, terus ada apa ya? Langitnya gelap, di langit ada. Dan biasanya kalau malam hari itu kita beraktivitas sibuk apa tidur ya? Terus kalau siang? Tidur. Ya, ada kegiatan, ada yang mengaji, ada yang apa lagi? Sekolah, terus ada yang bermain ya? Ya, suka main. Nah, itu contoh dari. Nah, ini ada apa? Contoh yang berikutnya dari peristiwa alam ada apa? Ada pantai, terus ada pohon apa itu? Cuacanya cerah tidak? Pohon kelapanya daunnya bagaimana? Ya, ya, kena angin enggak itu? Berarti ada apanya kalau bergerak begitu? Ada angin. Nah, angin juga termasuk peristiwa apa? Peristiwa. Nah, sekarang kita beralih ke macam-macam. Apa tuh? Contohnya apa coba? Contohnya apa? Ya, apa? Gempa bumi. Apa lagi? Tsunami. Tadi gempa bumi, tsunami, terus angin topan. Sama apa? Banjir. Nah, itu contoh bencana, macam-macam bencana alam. Coba lihat. Tuh, ada yang betul, ini bencana alam apa? Yang sebelah satu. Ya, angin topan, ya. Ya. Apa angin putih? Beliungnya apa? Kalau tsunami kenapa sih? Apanya? Air laut. Naik ke kenapa bisa banjir? Buang sampah sembarangan. Yang kedua, karena hujannya sangat deras. Pertama, materinya adalah kalian menemukan kalimat permintaan tolong dari teks bacaan. Kalian dengarkan mau? Kita membacakan judulnya bencana tanah longsor di desa Melati. Di desa Melati telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada hari Senin 7 November 2016. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua rumah dalam keadaan rusak berat. Tanah longsor banyak terjadi di daerah perbukitan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Padahal pohon membantu menyerap air. Akibatnya bila hujan turun, air akan menghanyutkan tanah. Kata Pak Budi ini, mau bacain percakapan antara kepala desa Melati dan kepala desa Mawar. Dengarkan ya, nanti kalian praktek percakapan. Dengarkan dulu. Cara bacanya begini. Nih, Pak Budi, Pak Ali, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana longsor. Pak Ali ini jawabnya. Baik Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Pak Budi, terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar. Mengerti nggak ceritanya tadi? Ya, sekarang temukan kalimat ungkapan permintaan tolong tadi ya.
Kemudian yang ketiga, menemukan ungkapan kalimat permintaan tolong dan menanggapinya. Yang keempat, memerlukan ungkapan permintaan tolong secara lisan. Ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan sampai teks cerita tadi? Cepat Salma. Apa langsung ke tugas aja ya? Nah, ini sudah bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Di sini ada 4 kerja yang harus kalian diskusikan dan isi bersama teman sekelompok. Berdiskusi sama-sama, tulis dulu nama anggota kelompoknya siapa aja. Tugas pertama, kalian temukan kalimat permintaan tolong. Ciri-cirinya apa? Ada kata apanya? Ya, ada kata tolongnya sini ya, di garis bawah nih. Mana aja yang di sini? Ini ya. Ini bukan. Ya, ini boleh. Terus yang mana lagi? Kalian sudah menemukan ungkapan kalimat tolong dan menunjukkannya. Sekarang yang ini. Ada nggak di situ? Caranya dibaca dulu. Ada A sampai E. Dibaca dulu lalu dikasih tanda checklist jika termasuk ungkapan permintaan tolong. Kalau yang bukan permintaan tolong dikasih tanda apa? Memerankan ungkapan permintaan tolong secara lisan. Nah, di situ ada sebelahnya lagi dibuka. Ada percakapannya nanti satu kelompok, oke? Hasilnya nih yang banyak. Ya nanti satu kelompok. Nah, sekarang berdiri di sini yuk. Sini. Berdiri di sini kelompoknya. Sini. Kita akan memerankan ungkapan permintaan tolong secara lisan. Yang lain tolong dengarkan ya. Dibaca ya. Dibaca ya. Ya. Pak Ali, tolong bantu kami, desa kami terkena bencana tanah longsor. Baik, Pak Budi, saya siap membantu desa Melati. Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan pertolongan desa Mawar. Ayo kita bantu desa Melati. Itu ya. Siapa ya? Penduduk desa Melati, tolong segera ke balai desa. Tenda-tenda telah
Tiga siapa? Iya. Tiga. Kamu dulu. Terus Alif. Nggak usah, penduduknya nggak usah disebutin ya. Langsung kata-katanya lu. Yang lain jangan ribut ya. Kayak tadi kami yang ribut. Siap, 1, 2, 3. Pak Ali, tolong bantu kami di desa kami terkena bencana tanah longsor. Baik, Pak Ali, saya siap membantu desa Melati. Saya akan memberitahu penduduk desa Mawar. Terima kasih Pak Ali, kami sangat menghargai bantuan desa Mawar. Makasih ya, yuk. Sekarang. Pak Ali, tolong bantu kami, desa kami terkena bencana tanah longsor. Terima kasih. Ayo kita bantu, ayo. Kita bantu penerusnya. Makasih kembali. Tangan. Nah, kita sudah memerankan peran permintaan. Sudah semua kelompok ya. Sekarang ini masih di situ dulu. Kita akan ke berikutnya, tapi istirahat dulu. Kita istirahat. Kalau ada yang masih mau istirahat, nanti istirahat lagi ya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Mengidentifikasi persamaan perbedaan suhu benda dengan alat ukur tidak baku dan menentukan urutan suhunya. Benda itu apa? Kita lebih jelasnya nanti kita lihat video berikutnya. Kamu kenapa ini ditulis-tulis? Yang aku Coba lihat nih video kesini ya. tidak kasih. Ini kita akan belajar tentang mengukur suhu benda menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu merupakan ukuran panas atau dingin suatu benda. Jika suhu suatu benda semakin tinggi, benda tersebut akan semakin panas ya anak-anak. Jika suhu suatu benda semakin rendah, benda tersebut akan semakin dingin. Kita dapat merasakan suhu suatu benda dengan cara menyentuhnya ya anak-anak. Kita dapat menyentuh benda dingin seperti es. Kita juga dapat menyentuh benda yang suhunya normal seperti buku. Tapi jangan menyentuh benda panas ya anak-anak. Untuk mengetahui benda panas, cukup dilihat atau didekati saja. Nah, sekarang ayo berlatih. Temukanlah benda-benda berikut di sekitar rumahmu. Dapatkah anak-anak menemukan suhu? Nah, suhunya tadi apa? Suhu panas atau dingin, suhu ber. Itu ada gambar apa? Es krim. Nah, di sini kita punya es. Kita punya es. Kita coba pegang. Panas apa dingin? Panas. Terus Ari punya bakso ikan. Tadi dia jajan bakso ikan. Pegang Rif. Panas apa dingin Rif? Panas.
masing-masing benda tersebut? Ketika kita menyentuh es krim, maka suhunya akan terasa dingin ya anak-anak. Sedangkan saat kita menyentuh meja, suhunya akan terasa normal. Nah, tapi ketika kita melihat dan mendekati air yang mendidih, maka suhunya akan terasa panas ya anak-anak. Selain mengukur suhu benda, kita juga dapat mengurutkan benda berdasarkan suhunya ya anak-anak. Mulai dari yang paling panas atau yang paling dingin. Berdasarkan ketiga benda yang sudah kita ukur suhunya, jika kita urutkan dari yang paling panas, maka urutan bendanya adalah air yang mendidih, meja, dan yang terakhir es krim. Sedangkan jika kita urutkan dari yang paling dingin, maka urutan bendanya agak. Nah, sekarang yang dari yang paling dingin. Es krim. Terus apa lagi? Tadi yang tadi. Meja. Lalu yang paling panas? Air yang mendidih. Coba betul nggak? Menjadi es krim, meja, dan yang terakhir air yang mendidih. Tadi kalian sudah mengetahui ya benda-benda yang bisa diukur suhunya. Sekarang tadi istirahat, siapa yang istirahatnya keluar sana? Sana. Nah, siapa tadi yang istirahatnya keluar? Kelas. Banyak ya tadi ya. Coba pegang dahinya. Panas nggak? Alfi, iya, Alfi tadi istirahatnya di dalam kelas. Coba pegang Pi, panas nggak? Enggak. Apa bedanya? Ya di luar suhunya lebih panas. Kalau di dalam suhunya dingin. Nah sekarang diisi LKPD-nya yang ini yang paling belakang. Teman kelompok kalian pegang dahinya pakai telapak tangan, pakai punggung tangan, diurutkan siapa yang dahinya paling panas. Ini siapa? Kelompok ini siapa yang paling panas? Terus yang kedua dari yang paling panas siapa? Siapa coba pegang? Satu orang aja yang pegang. Sapira aja yang pegang. Kalau nggak Adel, ya Adel ukur semua teman-temannya di sini. Yang paling panas siapa? Tulis yang pertama kali. Gimana Bu di sini? Ibu. Ya, so. Paling panas. Tulis di sini. Asia. Siapa? Asia siapa? Apa yang pegang? Arif, tulis Arif. Yang pertama siapa? Di sini di bawah. Di sini Arif. Terus Koma siapa lagi? Dari kelompok Jasa siapa yang paling panas? Iya. Terus yang paling dingin? Yang paling panas. Yang paling dingin siapa? Dari kelompok Asia siapa yang paling panas suhunya? Asia. Yang paling dingin siapa? Alfia. Tadinya Afi nggak istirahat tadi. Kelompok Arif siapa yang paling panas suhunya? Afi. Yang paling dingin siapa? Apa Salman? Dua ya. Oke, sudah bisa ya. Kalian sudah bisa mengukur suhu teman-temannya. Sudah ya. Halo. Halo semangat.
Oh iya, suhu badan yang paling panas dan dingin. Siapa bilangnya apalagi Ina? Menemukan kalimat permintaan tolong dari apa? Cerita ya? Dari cerita atau bacaan? Sudah selesai pembelajaran hari ini. Ya, kita sebelum pulang apa dulu? Baca dulu kamu. Jangan lupa nanti sampah dibuang ke tempat kalau pulang langsung pulang dulu. Ya, ambil sama Anskia, duduknya rapi, tangannya di atas meja. Siap berdoa. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Maafkan kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.